asnya. Tim kuasa hukum Peggy Setiawan berencana melaporkan Ibtu Rudiana, ayah dari Eki, terkait dugaan sengaja tidak membuka rekaman CCTV dari peristiwa kematian Eki dan Vina Cirebon tahun 2016 lalu. Diketahui, sesuai amar putusan Pengadilan Negeri Cirebon pada tahun 2017 lalu, Eki dan Vina tewas terbunuh oleh kelompok geng motor yang jasadnya ditemukan di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon. Selain ditemukan yang awalnya sebagai informasi korban kecelakaan, kedua sejoli ini dikabarkan sempat dianiaya dan diperkosa oleh kelompok geng motor tersebut di Gang Bakti I di Jalan Perjuangan, Kelurahan Karyamula, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, tepatnya di seberang SMPN 11 Cirebon. Langkah hukum ini diungkapkan oleh salah satu anggota tim kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM saat diwawancarai media Minggu, 30 Juni 2024. Tapi pasti langkah hukum yang akan kami lakukan adalah melaporkan Pak Rudiana, ayah Eki, terkait dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice, ujar Tony. Lebih lanjut, Tony menjelaskan bahwa jika Rudiana ini sudah mengetahui isi rekaman CCTV, namun tetap memproses orang yang sudah terlanjur ditangkap, maka terdapat dugaan bahwa rangkaian ceritanya palsu atau direkayasa. Tony juga menegaskan bahwa dugaan ini akan menjadi jelas apabila mereka melaporkan kasus ini dengan pasal 317 tentang laporan yang dipalsukan. Menurut Tony, jika Ibtu Rudiana telah membuka hasil penyelidikan dari CCTV di TKP, maka ia seharusnya tahu siapa yang ada di dalam rekaman tersebut dan siapa pelakunya. Tony menyatakan bahwa tindakan ini dapat dilaporkan dengan pasal 317 KUHP dengan ancaman hukuman penjara 4 tahun. Dengan langkah hukum ini, tim kuasa hukum Peggy Setiawan berharap agar kebenaran dalam kasus ini dapat terungkap dan keadilan dapat ditegakkan. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Muhammad Rizky alias Eki, di Cirebon, akan digelar di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat, Senin, 1 Juli 2024. Sebelumnya, sidang harus ditunda karena termohon dari jajaran Kepolisian Daerah Jabar mangkir, Senin, 24 Juni 2024. Salah satu kuasa hukum Peggy, Muchtar Effendi, mengaku tak peduli apakah Polda Jabar akan hadir atau tidak pada sidang nanti. Ia mengatakan, hakim di pengadilan mempunyai kewenangan berdasarkan undang-undang untuk menggelar sidang tanpa kehadiran termohon. Majelis hakim, ucap Muchtar, bisa mengeluarkan putusan verstek atau putusan yang dijatuhkan majelis hakim tanpa hadirnya tergugat dan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Kuasa hukum Peggy juga telah menyiapkan berbagai bukti dugaan kesalahan polisi dalam menangkap dan menetapkan Peggy sebagai tersangka pembunuhan Vina dan Eki. Sugianti Iriani, ketua tim kuasa hukum Peggy, mengatakan, salah satu bukti yang disiapkan adalah terkait error in persona atau salah orang. Sebab, kliennya bukanlah Peggy alias Perong yang masuk daftar pencarian orang, DPO, kasus ini. Rumah kliennya, misalnya, ada di Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Cirebon, sedangkan tempat tinggal Peggy alias Perong adalah Desa Banjarwangunan, Kecamatan Mundu. Ciri-ciri kliennya juga tidak sama dengan Perong. Rambut Peggy lurus, sedangkan rambut Perong keriting. Begitupun dengan usia Peggy yang masih 27 tahun, sementara usia Perong menurut polisi sekitar 30 tahun. Kuasa hukum juga telah menyiapkan sejumlah alat bukti, seperti saksi dan berkas yang menunjukkan Peggy Setiawan bekerja sebagai buruh di Bandung. Sugianti mengatakan, Peggy tidak berada di Cirebon saat pembunuhan Vina dan Eki pada 27 Agustus 2016. Di sisi lain, kuasa hukum Peggy juga mempertanyakan dasar polisi menghapus nama Dani dan Andi dalam DPO. Padahal, mereka bersama Peggy alias Perong ditetapkan masuk dalam DPO sejak 2016. Bahkan, putusan pengadilan juga menyebutkan ketiganya terlibat dalam pembunuhan Vina. Sugianti menduga ada kesalahan prosedur oleh penyidik dalam kasus Vina. Pada 2016, misalnya, polisi diduga menggeledah rumah Peggy Setiawan di Cirebon tanpa surat penetapan penggeledahan dari pengadilan dan surat perintah penggeledahan polisi.
Setelah sebelumnya sempat mangkir dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, kini tim kuasa hukum dari Polda Jabar memenuhi panggilan Pengadilan Negeri Bandung pada Senin 1 Juli 2024. Terlihat tim kuasa hukum Polda Jabar datang ke PN Bandung sekitar pukul 8:40 waktu Indonesia Barat. Rombongan tim hukum Polda Jabar itu dipimpin oleh Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Nur Hadi Handayani. Sementara itu dari tim kuasa hukum Peggy, mereka tiba di PN Bandung berselang 10 menit kemudian. Terlihat dari pihak Peggy ada ibu kandungnya Kartini yang ikut hadir. Di sisi lain nampak sejumlah pendukung Peggy juga sudah mulai berdatangan sejak pagi tadi. Di area luar pengadilan terlihat spanduk dengan foto Peggy yang dipenuhi tanda tangan masyarakat. Atas nama pemohon tanggal 21 Mei 2024 yang dibuat dan atau dikeluarkan secara prosedural tersebut menjadi tidak sesuai dengan rasa pro justisia, sehingga surat penetapan tersangka SDIK garis 1 garis 5 garis titik 12 garis 2024 diterima atas nama pemohon tanggal 21 Mei 2024 haruslah dinyatakan tidak sah. 7. Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka pemohon berpendapat jelas beralasan dan diberdasarkan hukum bahwa tindakan termohon atas penetapan tersangka atas diri pemohon termasuk segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan dan dikirimkan oleh termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon atas oleh termohon merupakan tindakan sewenang-wenang dan bertentangan hukum. Kakak Vina Marliana mengungkap ciri-ciri dua wanita yang jemput Vina Cirebon sebelum malam kejadian 27 Agustus 2016. Tak hanya itu, identitas kedua wanita ini juga sempat dibongkar oleh pengacara Peggy Setiawan, Tony RM. Menurut Tony dan Marliana, salah satu wanita itu bernama Mega. Sedangkan satu wanita lainnya justru disebut mirip dengan teman Vina, Ande Malinda Putri Utami atau Linda. Marliana mengatakan, sebelum kejadian adiknya sempat dijemput dua orang wanita sekitar pukul 19:30 waktu Indonesia Barat. Sang kakak mengingat bahwa pada malam itu adiknya memakai celana panjang. Namun, setelah Vina meninggal, pihak keluarga tidak mendapat celana Vina, melainkan hanya mendapatkan baju dan pakaian dalam milik korban. Bahkan baju terakhir yang dipakai oleh Vina itu sudah dibuang ke laut. Marliana juga mengatakan bahwa sang adik sempat meminta uang untuk pergi bermain. Saat diberi uang Rp20.000, Vina menolak lantaran ingin Rp50.000. Marliana mengaku Vina meminta uang tersebut lantaran ada yang ingin dibeli dan untuk nongkrong. Bahkan saat itu Marliana sempat melarang karena Vina tidak pergi dengan Eki. Ia mengatakan pada malam itu Vina dijemput oleh dua orang wanita. Karena posisi rumahnya berada di dalam gang, Marliana pun melihat adiknya ditunggu oleh dua wanita yang duduk di atas motor. Vina dan dua wanita tadi pergi dengan satu motor alias bonceng 3. Polda Jawa Barat rupanya belum siap dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan yang digelar hari ini Senin 1 Juli 2024. Meski hadir di persidangan, Polda Jawa Barat tidak punya bukti saksi sehingga meminta sidang itu ditunda besok. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Nur Hadi Handayani meminta Hakim Pengadilan Negeri Bandung Eman Sulaiman
untuk menunda sidang jawaban dari termohon. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan digelar di Pengadilan Negeri Bandung dengan jadwal pembacaan tuntutan dan jawaban dari termohon pada Senin 1 Juli 2024. Namun, sidang jawaban termohon akan dilakukan besok, yakni pada Selasa 2 Juli 2024. Hal itu disampaikan Eman Sulaiman usai mendengarkan tuntutan dari kuasa hukum Peggy Setiawan. Saat Eman Sulaiman menanyakan kepada Polda Jabar apakah sudah siap menjawab tuntutan hari ini, Kombes Nur Hadi Handayani yang telah berdiskusi dengan tim kuasa hukum sepakat untuk memberikan jawaban pada hari Selasa besok. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Insang Nasruddin,